Baik, perkenalkan nama saya Putra Febrian dengan NIM 220241129. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang simple smoothing. Jadi yang pertama yaitu apa itu simple smoothing? Simple smoothing singkatnya perataan eksponensial sederhana, adalah teknik peramalan yang digunakan untuk memprediksi nilai di masa mendatang berdasarkan data historis. Metode ini cocok untuk data deret waktu atau time series yang tidak menunjukkan pola tren atau musiman. Lalu kemudian di sini ada tujuannya. Tujuan dari simple smoothing ini yaitu untuk menghaluskan data historis dengan menggunakan rata-rata tertimbang dari data masa lalu, sehingga fluktuasi yang disebabkan oleh variasi acak dapat diminimalkan dengan mengurangi variabilitas ini. Peramalan menjadi lebih stabil dan dapat diandalkan. Untuk rumus dari simple smoothing ini yaitu S sub T sama dengan alfa kali X sub T ditambah dengan 1 minus alfa dikali S sub T minus 1. Lalu keterangannya dari notasi S sub T yaitu ini nilai yang dihaluskan pada waktu T. Kemudian X sub T sama dengan nilai aktual pada waktu T. Lalu S sub T minus 1 sama dengan nilai yang dihaluskan sebelumnya. Kemudian notasi alfa, konstanta perataan 0 kurang dari alfa kurang dari 1. Lalu keuntungannya, keuntungan dari simple smoothing ini mudah dipahami dan diterapkan. Metode ini relatif sederhana dibandingkan dengan metode pemulusan lainnya, sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan oleh para pengguna yang tidak memiliki latar belakang statistik yang mendalam. Kedua, mengurangi noise atau gangguan. Dengan menghaluskan fluktuasi data, metode ini membantu mengurangi noise atau variasi acak dalam data, sehingga memudahkan untuk mengidentifikasi tren yang sebenarnya. Kemudian ketiga, cocok untuk data dengan tren jangka pendek. Simple smoothing sangat efektif digunakan pada data yang memiliki pola fluktuasi yang tidak terlalu kompleks atau bersifat sementara. Lalu keempat, fleksibel. Simple smoothing dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti penjualan, inventaris, cuaca, ekonomi, dan sebagainya untuk meramalkan data masa depan berdasarkan tren historis. Kemudian di sini juga memiliki kekurangan. Kekurangan dari metode simple smoothing ini, pertama, tidak cocok untuk data dengan tren jangka panjang. Simple smoothing tidak efektif jika data memiliki tren atau pola musiman yang jelas karena hanya menggunakan rata-rata dari data terbaru dan tidak mempertimbangkan perubahan tren atau siklus yang lebih panjang. Lalu yang kedua, tidak memprediksi perubahan mendadak. Metode ini lebih lambat dari merespon perubahan yang drastis, sehingga prediksi bisa tertinggal jika ada perubahan mendadak dalam tren data. Kemudian yang ketiga, sensitif terhadap fluktuasi besar. Jika ada lonjakan tiba-tiba atau perubahan mendadak dalam data, simple smoothing tidak akan dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sehingga hasilnya bisa menjadi bias. Jadi simple smoothing ini harus beradaptasi. Jadi lalu yang terakhir, keempat, tidak dapat menangkap pola kompleks. Metode ini kurang cocok untuk data dengan pola yang kompleks seperti data yang memiliki musimal seasonality atau fluktuasi siklis karena tidak mempertimbangkan pola yang lebih dalam. Lalu untuk di sini ada soal latihannya. Temukan nilai ramalan minggu ke-6 dengan alfa sama dengan 0,3 menggunakan simple smooth dan double smooth. Lalu buatkan hasil tabel untuk kedua metode yang ada. Baiklah, di sini ada langkah penyelesaiannya. Data yang diberikan alfa sama dengan 0,3, data aktual minggu pertama 13, minggu kedua 24, minggu ketiga 33, minggu keempat 21, lalu kemudian minggu kelima 22. Nilai peramalan S prime 1 diasumsikan dengan data aktual pertama. Di sini S prime 1 sama dengan X
sub 1 sama dengan 13. Kemudian langkah perhitungannya yaitu di sini ada minggu kedua. Minggu kedua sini ada S prime 2 sama dengan alfa kali X sub 2 ditambah 1 minus alfa dikali S prime 1. Substitusi nilai-nilai yang ada. S prime 2 sama dengan 0,3 kali 24 ditambah 0,7 dikali 13 sama dengan 7,2 ditambah 9,1 sama dengan 17,3. Lalu untuk hasil yang ketiga, minggu ketiga, S prime 3 sama dengan alfa kali X sub 3 ditambah 1 minus alfa kali S prime 2. Kemudian untuk substitusi nilai-nilainya, S prime 3 sama dengan 0,3 kali 33 ditambah 0,7 dikali 17,3 sama dengan 9,9 ditambah 12,11 sama dengan 22,91. Kemudian hasil minggu keempat, S prime 4 sama dengan alfa dikali X sub 4 sama dengan 1 minus alfa dikali S prime 3. Untuk substitusi nilai-nilainya, S prime 4 sama dengan 0,3 dikali 21 ditambah 0,7 dikali 22,91 sama dengan 6,3 ditambah 16,037 sama dengan 22,237. Lalu minggu kelima di sini S prime 5 sama dengan alfa dikali X sub 5 ditambah 1 minus alfa dikali S prime 4. Substitusi nilai-nilainya, S prime 5 sama dengan 0,3 dikali 22 ditambah 0,7 dikali 22,237 sama dengan 6,6 ditambah 15.566 sama dengan 22.100. Untuk substitusi nilai-nilainya, S prime 5 sama dengan 0,3 dikali 22 ditambah 0,7 dikali 22.237 sama dengan 6,6 ditambah 15.566 sama dengan 22.166. Lalu untuk minggu ke-6 ini peramalannya tidak ada data aktual, karena untuk minggu ke-6 peramalan untuk minggu ini adalah nilai peramalan minggu kelima, yaitu S prime 6 sama dengan S prime 5 sama dengan 22.166. Dengan menggunakan simple exponential smoothing dan alpha sama dengan 0,3, nilai peramalan untuk minggu ke-6 adalah 22.166. Lalu untuk penjelasan sederhananya, simple exponential smoothing atau disingkat SES meramalkan nilai masa depan berdasarkan kombinasi antara data terbaru dan peramalan sebelumnya. Konstanta alfa mengontrol beberapa banyak pengaruh dari data terbaru. Jika notasi alfa besar, lebih banyak penekanan diberikan pada data terbaru, dan jika alfa kecil, lebih banyak penekanan diberikan pada peramalan sebelumnya. Lalu dalam kasus ini, peramalan setiap minggu dihitung dengan mengalihkan data aktual minggu tersebut dengan 0,3 dan menambahkan 70% dari peramalan minggu sebelumnya. Jadi untuk minggu ke-6 kita meramalkan berdasarkan tren dari minggu-minggu sebelumnya, sehingga menghasilkan angka 22.166. Baik, itu saja dari saya ucapkan terima kasih.